Pada video kali ini kita akan bahas materi tentang kecepatan rata-rata. Oke, kita langsung saja pada soalnya. Gambar berikut ini melukiskan perjalanan dari A ke C melalui B. Jarak AB 40 km ditempuh dalam waktu 0,5 jam. Jarak BC 30 km ditempuh dalam waktu 2 jam. Besarnya kecepatan rata-rata perjalanan itu adalah, jadi kecepatan rata-rata itu merupakan perpindahan total tiap waktu tempuhnya. Itulah konsep dari perpindahan. Jadi kalau kita rumuskan, kecepatan rata-rata itu sama dengan V sama dengan delta X per delta T. Jadi rumusan ini yang kita gunakan untuk menentukan berapakah nilai dari kecepatan rata-rata pada soal ini. Berarti sebelum kita cari berapa kecepatan rata-ratanya, kita harus tentukan dulu berapakah nilai dari perpindahannya. Perpindahannya kita tarik garis dari titik awal ke titik akhir. Kita tarik dari titik A sampai di titik C. Inilah perpindahannya. Jadi ini adalah delta X. Maka delta X-nya bisa kita dapatkan sama dengan akar kuadrat dari panjang AB kuadrat ditambah dengan panjang BC kuadrat. Panjang AB adalah 40 km, berarti 40 kuadrat ditambah dengan panjang BC berarti 30 kuadrat, ini sama dengan akar 40 kuadrat nilainya 1600 ditambah 30 kuadrat 900. Kalau dijumlahkan ini sama dengan akar 2500. Dihitung akar 2500 nilainya adalah 50, satuannya adalah kilometer. Setelah kita tentukan delta X-nya, kita akan cari berapakah nilai dari delta T-nya. Ingat, delta T ini bukan perubahan waktu ya. Bedakan maknanya dengan di atas fungsi deltanya. Delta T ini maksudnya waktu tempuh selama terjadi gerakan. Artinya dihitung dari awal sampai akhir. Itu waktu tempuh atau selang waktu yang terjadi dari awal sampai akhir. Berapakah waktu yang dibutuhkan. Jadi jangan sampai nanti karena waktunya ada, pertama ada, kemudian kedua ada, terus karena delta T itu secara matematika akhir kurang awal, terus nilainya dikurangkan. Jadi konsepnya nggak gitu ya. Jadi waktu tempuh berarti nanti waktunya itu dijumlahkan dia karena total waktu yang digunakan. Berarti waktu tempuhnya adalah berapa? 0,5 jam. 0,5 jam ditambah dengan 2 jam. Jadi gitu. Ini hasilnya menjadi 2,5 jam. Sehingga kita dapatkan nilai dari kecepatan rata-ratanya sama dengan delta X per delta T sama dengan 50 dibagi dengan 2,5 sama dengan 20 km per jam. Inilah jawaban yang paling tepat untuk soal ini, yaitu opsi E. Kita lanjut lagi di soal nomor 2 ya. Soal bagian kedua, diberikan sebuah benda bergerak dengan mengikuti persamaan X 2T kuadrat plus 4T kurang 2T kurang 2. Diketahui X adalah perpindahan yang ditempuh benda dalam meter dan T adalah waktu tempuh dalam sekon. Tentukanlah kecepatan rata-rata pada saat T 1 sekon dan T 2 sekon. Oke, yang pertama kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Diketahui fungsi dari posisinya yaitu 2T kuadrat plus kemudian T1 1 sekon, kemudian T2 2 sekon. Ditanyakan adalah berapakah nilai dari kecepatan rata-rata benda. Penyelesaiannya kita bisa tuliskan X dalam waktu 1 detik itu sama dengan 2 kali 1 kuadrat 4 kali 1 dikurang dengan 2. Nilainya adalah 2 plus 4 kurang 2. Maka ini kita peroleh 2 kurang 2, 0. Sisa 4 meter. Berikutnya,
posisi benda dalam waktu 2 sekon sama dengan 2 kali 2 kuadrat plus 4 kali 2 kurang 2 sama dengan 2 kuadrat kan nilainya 4 dikali 2, 8 plus 8 kurang 2. 8 tambah 8, 16 kurang 2 adalah 14 meter. Oke. Agar tidak salah paham dengan konsep ini, maka kita perlu gambarkan ya. Kita perlu gambarkan ilustrasi dari gerakannya. Jadi ilustrasi gerakannya kita harus gambarkan dulu. Kalau kita gambarkan dari 0 sampai 1 detik dia menempuh jarak sejauh 4 meter. Jadi dari waktu 0 sampai 1 sekon. Itu waktunya. Setelah itu benda melanjutkan perjalanan lagi. Melanjutkan perjalanan sampai T 2 sekon. Dalam perjalanan dari titik awal ya, dari titik awal sampai di titik akhir ini, posisi yang dia tempuh atau kedudukan dari posisi awal adalah sejauh berapa? Sejauh 14 meter. Oke ya. Jadi 14 meter ini adalah dihitung dari posisi awal. Jadi jangan sampai ada yang salah konsep ya. Jadi ini posisi awalnya. Jadi semua dihitung dari posisi awal. Ini posisi kedua, ini posisi pertama ya. Ini posisi kedua. Sementara yang kita harus cari adalah berapakah nilai perpindahannya, yaitu delta X-nya yang ini. Sehingga delta X-nya nanti kita bisa dapatkan sama dengan X2 ya, kurang X1, yaitu sama dengan 14 dikurangi dengan 4, yaitu sama dengan 10 meter. Kemudian untuk waktu tempuhnya, ingat waktu tempuhnya itu sama dengan T2 dikurangi dengan T1. Loh, kenapa ini beda dengan soal yang pertama? Perhatikan ya. T2 di sini adalah waktu dari titik awal ya. Karena dia kan jarak tempuhnya 14 meter itu dalam waktu 2 sekon. Berarti selang waktunya kan yang kita butuhkan hanya dari 1 ke 2, bukan dari titik awal. Sehingga supaya dapat waktu dari 1 ke 2 kita perlukan selang waktunya. Ya, selang waktunya yaitu T2 kurang T1, yaitu 2 kurang 1. Maka kita dapatkan selang waktunya adalah 1 sekon. Kemudian kita cari berapakah kecepatan rata-ratanya. Kita peroleh kecepatan rata-rata, rumusnya delta X per delta T sama dengan delta X-nya sama dengan 10 meter. Kemudian kita bagi dengan delta T-nya adalah 1. Berarti kita dapatkan kecepatan rata-ratanya adalah 10 meter per sekon. Itulah jawaban untuk soal ini. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya tentang konsep gerak lurus beraturan ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.